Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Usus Manhajis Salafi fi Da'wati ilallah, di mana kita akan masuk kepada sesi yang kelima, yaitu berbicara tentang keutamaan dakwah mengajak orang kepada Allah. Bahwa berdakwah itu adalah amalan yang agung, perintah yang mulia, dan pahalanya sangatlah besar. Dakwah itu tergolong kewajiban yang terpenting. Dia itu wajib terhadap muslimin, khususnya terhadap para ulama secara khusus. Jadi kewajiban berdakwah itu adalah kewajiban muslimin seluruhnya, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sehingga kewajiban menyampaikan walaupun sekedar satu ayat itu kewajiban semua orang. Lebih khusus lagi para ulama yang memiliki berayat-ayat. Sehingga semakin berilmu seseorang, semakin wajib menyampaikan ilmu itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Di mana berdakwah itu adalah tugas mulia yang diemban oleh para nabi dan rasul. Sehingga kita mendapatkan bagaimana perjuangan dakwah para nabi dan rasul yang demikian dahsyatnya. Kemudian berbicara tentang dakwah sebagai kebutuhan manusia, maka dakwah itu dibutuhkan oleh manusia lebih daripada kebutuhan manusia akan air, udara, api, dan berbagai hal yang ada di dunia ini. Di mana agama ini adalah kebutuhan yang asasi, lebih daripada kebutuhan primer untuk fisik, untuk tubuh ini. Seseorang bisa mati karena tidak makan atau tidak minum, atau lagi tidak bernafas, tapi dia bisa berbahagia di dalam surga. Tapi di saat seseorang itu tidak sampai kepadanya dakwah, maka ini adalah kesalahan yang besar. Karena di saat seseorang itu ada di dalam kebodohan, belum sampai kepadanya agama, atau menolak agama itu, bisa jadi dia akan masuk ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Ini sangat berbahaya sekali. Lebih daripada sekedar mati. Karena mati, semua orang harus mengalami mati. Tapi masuk ke dalam api neraka sesuatu yang
sangat menyengsarakan. Kemudian adanya orang-orang yang menyampaikan para manusia yang ada di dunia ini kepada ilmu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Di mana para manusia itu membutuhkan jalan yang lurus, membutuhkan sesuatu yang akan menyampaikan mereka kepada kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sampainya ilmu kepada mereka akan menyebabkan mereka itu bisa menepis, bisa membuang, bisa menghindari setiap amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang tidak benar. Sehingga seseorang akan selamat karena ilmunya itu telah sampai kepada dia. Oleh karena itu, kewajiban para ulama adalah menyampaikan ajaran Islam ini selengkap-lengkapnya. Sehingga ajaran Islam ini benar-benar akan menyingkap gelapnya kebodohan. Namun demikian, orang awam, segenap muslimin pun punya kewajiban untuk membawa orang agar mengikuti ilmu, agar mengikuti para ulama. Di mana kebodohan itu akibatnya sangat fatal. Akan menyengsarakan manusia di dunia dan di akhirat. Di mana kebodohan itu akan menyebabkan orang terjerumus di dalam perbuatan syirik. Atau akan terjerumus di dalam maksiat terhadap Allah. Dia akan berbuat dosa-dosa yang beraneka ragam, baik itu besar maupun kecil. Dan karena kebodohan itu pula orang jadi menyimpang dari agama yang benar. Malah mengambil ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga dakwah ini adalah sebuah sebab yang akan menyampaikan orang kepada tujuan yang mulia. Memelihara umat ini dari kesesatan agar mereka itu berjalan di jalan yang lurus. Agar mereka itu terjaga dari apa-apa yang akan merusak mereka. Membutuhkan sampainya ajaran Islam ini kepada mereka. Sehingga akidah mereka menjadi selamat. Kemudian syariah berhasil mereka terapkan dengan baik dan benar. Maka dakwah itu menjadi kebutuhan yang mutlak. Kita perhatikan bahwa inti daripada dakwah itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang, menganjurkan orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian an-nahyu 'anil munkar, melarang orang dari berbuat mungkar. Berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat Allah. Ini adalah inti daripada dakwah. Sehingga dari dua hal ini kita bisa mengerti bahwa seseorang itu di saat dia itu selalu dalam keadaan ma'ruf dan selalu terhindar dari mungkar, maka selamatlah dia. Kita perhatikan surat Fussilat ayat 33.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik, qawlan, perkataannya, mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal salih, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa sesungguhnya aku tergolong di antara muslimin. Kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan dakwah itu sebagai paling mulianya amalan. Karena orang yang sedang berdakwah itu adalah orang yang sedang mengajak orang kepada Allah. Dia adalah orang yang sedang beramal saleh, dan dia adalah orang yang dengan lantang sedang mengatakan bahwa dirinya di antara muslimin, bahkan mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, untuk masuk secara total ke dalam Islam. Kita perhatikan lagi surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Ud'u, ajaklah orang, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan menggunakan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan menggunakan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsanu, dan berjidalah engkau, berdebatlah engkau, berdialoglah engkau dengan cara yang lebih baik. Sehingga tergambar pada ayat ini bahwa Allah memerintahkan, ud'u, berdakwahlah engkau. Berdakwah itu haruslah mengajak orang kepada Allah, bukan kepada orang atau golongan, tapi benar-benar orang itu diajak kepada Allah. Kemudian cara-caranya pun Allah jelaskan dengan menggunakan hikmah, dengan menggunakan nasihat yang baik, dengan berdebat, berdialog dengan cara yang lebih baik. Sehingga jadi jelaslah bahwa berdakwah itu adalah perintah yang benar-benar harus diperhatikan oleh seluruh muslimin. Berdakwah di antaranya adalah dengan mengucapkan ucapan dan mengamalkan amalan. Di mana seseorang dengan kata-katanya, dengan amalannya, dia sedang menggiring orang, sedang membimbing orang, sedang mengarahkan orang, sehingga orang itu sampai kepada ilmu, sampai kepada ajaran kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pun jadi sangat mengerti tentang ajaran Islam, dan mereka mampu bersabar dengan agama ini. Kemudian mereka pun berdakwah setelah itu. Orang yang demikian adalah manusia yang benar-benar paling bermanfaat, di mana mereka itu adalah orang yang beramal saleh dan mengajak orang untuk menjadi orang saleh. Sehingga jadilah orang yang berdakwah itu sebagai paling bermanfaatnya manusia, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik para manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka
Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada dakwah ini. Sehingga dia lebih mulia daripada memberikan uang, memberikan harta dan benda, memberikan jasa-jasa dan sebagainya. Maka dakwah itu letaknya di atas. Dialah yang paling tinggi. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Majallatul Buhuth Al-Ilmiyah, di mana beliau katakan, faman arada ayyakuna min atba'il Mustafa fa'alaihi bid-da'wati ila Allah ala basiratin. Maka barang siapa yang menghendaki menjadi di antara pengikutnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia berdakwah mengajak orang kepada Allah dengan basirah. Hatta yakuna min atba'ihi 'alal haqiqati. Sehingga dia benar-benar tergolong di antara para pengikut Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Yanfa'un nas. Dia bermanfaat untuk para manusia. Yanfa'u nafsahu. Dan dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Falahu bidzalika mithlu ujurihim walau kanu malayin. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka, walaupun jumlah mereka berjuta-juta orang. Fahadhihi ni'matun 'azimatun wa faidatun kabiratun. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar dan faidah yang sangat agung. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berdakwah mengajak orang kepada petunjuk, maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mau mengikutinya. Tidak terkurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, maka dia terkena dosanya, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tidak terkurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi kita lihat bahwa berdakwah itu ada dua macam. Berdakwah mengajak orang kepada petunjuk Allah dan mengajak orang kepada petunjuk syaitan. Di saat orang itu mengajak kepada petunjuk Allah, maka orang itu pun memiliki perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Maka di saat orang itu terus berkata dan terus berbuat, diakibatkan oleh petunjuk yang diberikan oleh orang yang berdakwah tadi, maka setiap orang ini sedang berkata, sedang berbuat, maka sepanjang itu dia dapat pahala, dan pahala yang serupa diberikan kepada orang yang berdakwah tadi. Tidak terkurangi dari pahala itu sedikit pun. Jadi bayangkan betapa banyaknya pahala seseorang yang berdakwah, sehingga satu orang saja sudah menyebabkan dia mendapatkan pahala orang itu. Bagaimana kalau seseorang itu telah memberi hidayah, menyebabkan datangnya hidayah kepada 2 orang, 5 orang, 10 orang, atau bahkan 1.000.000 orang.
maka pahala mereka semua itu tidak terkurangi sedikit pun akan diberikan kepada orang yang berdakwah ini. Itu di saat dakwahnya baik. Dakwahnya mengajak orang kepada petunjuk Allah. Namun di saat ajakannya itu mengarah kepada keburukan, kepada ajaran setan, maka orang itu pun, orang yang didakwahi itu pun jadi mengamalkan keburukan, jadi berkata yang buruk. Maka setiap orang ini berbuat keburukan, maka terkenalah dosa. Dan besaran dosanya akan dikenakan kepada orang yang berdakwah ini. Kita bayangkan kalau ada satu orang berbuat buruk. Dikarenakan dakwah orang ini, maka semua keburukan orang ini akan ditimpakan kepadanya. Kita bayangkan kalau dia itu 5 orang, 10 orang, 1000 orang, atau 1.000.000 orang. Kita akan membayangkan betapa besarnya dosa-dosa orang ini karena dia telah berdakwah mengajak orang kepada keburukan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW telah berkata kepada Ali bin Abi Thalib pada saat beliau diutus untuk mendakwahi Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar. Beliau ditunjuk menjadi panglima perang, disuruh untuk membuka benteng Khaybar dan dikatakan bahwa kumpulkan mereka lebih dahulu untuk didakwahi. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kalaulah engkau itu bisa menjadi penyebab datangnya hidayah Allah kepada satu orang, maka itu lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga daripada sekumpulan onta-onta yang merah. Kita bayangkan di zaman Rasulullah SAW, kendaraan termahal itu adalah onta yang merah. Jadi kalau kita pada hari ini membayangkan, yakni mobil-mobil mewah, entah itu Rolls Royce dan sejenisnya, maka ingat, di zaman itu kendaraan yang paling mahal adalah onta yang merah. Maka di saat orang itu mendapatkan seekor onta yang merah, mendapatkan sebuah perolehan yang begitu besar, apalagi berupa sekumpulan onta-onta yang merah. Jadi kita lihat betapa besarnya bayaran yang Allah akan berikan kepada orang yang berdakwah. Sehingga orang yang berdakwah itu tidak berpikir tentang gaji yang akan didapatkannya itu berapa. Tapi berpikirlah bahwa dia itu akan dibayar oleh Allah dengan bayaran yang sangat besar. Bisa menyebabkan sampainya hidayah kepada satu orang saja sudah mendapatkan bayaran yang besar. Apalagi kalau ternyata dia menjadi penyebab diterimanya hidayah oleh orang yang banyak jumlahnya. Kemudian kita memperhatikan surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada umatnya, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah SAW? Ad'u ilallah.
Aku ini berdakwah mengajak orang kepada Allah. Jadi kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jalan beliau itu adalah dakwah ini. Dakwah inilah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala basiratin. Berdakwah mengajak orang kepada Allah itu harus ala basirah. Dengan basirah. Apa artinya basirah? Basirah itu adalah ilmu yang meyakinkan. Hikmah. Di mana orang itu mengajak orang kepada ilmu yang meyakinkan. Sehingga bukanlah sesuatu yang meragukan. Tapi benar-benar orang itu sedang diajak menuju kepada Allah dengan kepastian. Tidak ada keraguan. Ana, inilah aku. Wa manittaba'ani. Dan inilah orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita ini menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, maka kita mutlak harus berdakwah. Bukti bahwa seseorang itu pengikut Rasulullah adalah dia ingin pula menyelamatkan orang lain. Ingin pula menjadikan orang itu ada di jalannya Allah. Karena kepedulian seseorang kepada siapapun di sekitarnya, terutama kepada orang yang mau dan bersemangat, itu adalah bukti bahwa dia adalah pengikut kebenaran. Namun di saat seseorang itu menyembunyikan ilmu, tidak mau berdakwah, maka bisa jadi dia itu syaitanun akhras. Syaitan yang budak, syaitan yang tuli, di mana dia itu tidak peduli kepada orang. Dia hanya peduli kepada dirinya saja. Egois dia. Dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Bahkan dia tega membiarkan orang dalam kebodohan, dalam kesesatan yang akan mengakibatkan mereka itu berada di dalam kesengsaraan. Kemudian kita perhatikan surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, ala 'abdihi, kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamina nadhira, agar jadilah dia Al-Quran itu sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan kepada alam semesta. Rasulullah SAW hidup sehingga beliau berumur 63 tahun. Dan pada saat itu orang yang telah didakwahi berada di kisaran Jazirah Arabiyah, semenanjung Arab. Sehingga di saat kita memperhatikan ayat ini, bahwa Al-Quran itu, ajaran Islam itu harus sampai kepada alam semesta. Nah, kalau kita katakan tugas Rasulullah selesai dan dakwah itu selesai pula, maka artinya Islam itu hanya sebatas di semenanjung Arab sana. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sepenjuru dunia? Bukankah kita telah mengkhianati ayat ini? Kita telah melanggar ayat ini. Maka tugas kita adalah melanjutkan dakwah beliau. Kita menjadi pengikut beliau dan kita berdakwah seperti beliau berdakwah. Sehingga dengan demikian Islam itu akan sampai ke pojok-pojok dunia sekalipun. Kita tahu tanpa dakwah tidak akan umat ini menjadi manusia-manusia yang saleh,
Dan tanpa dakwah tidak mungkin Islam itu akan sampai kepada puncak kemuliaannya. Islam kalau tidak ada dakwah maka tidak diagungkan orang, tidak dimuliakan orang, tidak dilaksanakan orang, bahkan ditelantarkan dan dibuang. Sehingga kita lihat berdakwah itu menjadi sebuah kewajiban yang luar biasa. Karena fungsinya dakwah itu adalah menyebabkan Islam itu muncul di permukaan sampai kepada umat manusia. Kita lihat di saat kita ini ingin memperbaiki umat manusia, ingin menyempurnakan syariat Islam agar dilaksanakan oleh umat manusia, ingin agar ajaran Islam itu tidak sedikit pun yang ditinggalkan. Kita ingin umat manusia selamat daripada fitnah-fitnah. Kita mampu menghentikan kerusakan di muka bumi. Maka jawabnya apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah berdakwah. Karena dakwah itu adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah dakwah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihatu. Ad-dinun nasihatu. Ad-dinun nasihatu. Agama Islam itu adalah nasihat. Agama Islam itu adalah nasihat. Dan agama Islam itu adalah nasihat. Diulang-ulang oleh beliau. Seolah-olah Islam itu cuma satu saja. Yaitu nasihat. Artinya bahwa amalan terpenting untuk memuliakan Islam, mengagungkan Islam adalah nasihat. Sehingga setiap manusia punya kewajiban untuk menegakkan nasihat. Semampunya. Sebisanya. Sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Jangan membatasi diri. Jangan mengatakan bahwa berdakwah atau memberi nasihat itu adalah kewajiban ulama. Itu kesalahan. Sehingga yakini bahwa setiap orang itu punya porsi dakwah sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya. Kemudian kita perhatikan surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian telah menjadi khaira ummatin, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dimunculkan di tengah para manusia. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini sedang memuji keberhasilan para sahabat radhiyallahu anhum dan menyebut bahwa mereka itu adalah umat terbaik yang pernah dimunculkan di tengah para manusia. Artinya para sahabat itu lebih baik daripada umatnya nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Dan terbaik sampai hari kiamat nanti. Sehingga di saat kita ingin mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan apa yang diberikan kepada para sahabat, jadilah seperti mereka. Kemudian kita bertanya, apa caranya? Apa yang harus dilakukan? Maka Allah menjawabnya pada ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Bahwa para sahabat itu menjadi khaira ummah karena kalian itu memerintahkan orang, menganjurkan orang kepada ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang orang berbuat kemungkaran. Kemudian wa tu'minuna billah, dan kalian selalu beriman kepada Allah.
sampai akhir hayat. Sehingga kita lihat ini kelebihan para sahabat yang menyebabkan mereka disebut oleh Allah sebagai khaira ummah, umat terbaik. Di saat umat Islam di zaman ini pun ingin menjadi khaira ummah, maka lakukan hal yang sama. Mengajak orang kepada ma'ruf, melarang orang dari berbuat mungkar, dan terus beriman kepada Allah sampai mati. Para manusia berbeda-beda bangsanya, warnanya, zamannya, kekuatannya dan kelemahannya. Semua mereka sama, membutuhkan dakwah Islam. Mereka membutuhkan agama Allah yang lurus, yang akan mengatur kehidupan mereka. Sehingga dakwah inilah yang menyebabkan sampainya akidah yang benar, sampainya syariah yang benar, sehingga para manusia pun segera terkait dengan Allah. Mereka akan memiliki akidah yang benar terhadap Allah. Dan mereka akan beribadah dengan cara yang benar kepada Allah. Kita lihat bahwa pada akhirnya bahwa para manusia itu punya kelemahan dan punya kebodohan. Maka dakwah itulah yang menyelesaikan masalahnya. Sehingga dengan adanya tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran, itulah yang akan memelihara umat ini. Membuat umat ini terjaga, selamat. Maka diutusnya para rasul adalah ini tujuannya. Ingin membenahi manusia, ingin menyelamatkan manusia, ingin membahagiakan manusia, ingin membuat manusia itu benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk Allah untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah jilid 2 halaman 2, beliau berkata, hajatun nasi ila syari'ati daruriyatun fauqa hajatihim ila kulli syai'in. Kebutuhan manusia kepada syariah adalah kebutuhan yang darurah. Kebutuhan yang mutlak, yang tidak bisa dihindari. Kalau dihindari akan berbahaya. Lebih dari kebutuhan-kebutuhan selainnya, apapun kebutuhan itu. Wa hajatuhum ila syari'ati a'zamu min hajatihim ila tanaffus fadlan 'anit ta'ami wasyarab. Dan kebutuhan mereka kepada syariat Allah lebih besar dari kebutuhan mereka terhadap bernafas. Bahkan lebih daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Falaysan nasu qattu illa syai'un ahwaja minhum ila ma'rifati ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal qiyami bihi wad da'wati ilaihi was sabri alaihi. Tidaklah manusia itu punya kebutuhan yang lebih besar daripada mereka itu perlu mengenali, butuh terhadap pengenalan tentang apa yang dibawa oleh Rasul, di mana mereka itu wajib menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasul, wajib untuk mendakwahkan ajaran ini kepada orang lainnya, dan wajib untuk sabar terhadapnya.
terhadap akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jadi kita lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menggariskan kepada kita bahwa inilah dakwah. Bahwa kebutuhan manusia kepada dakwah ini luar biasa. Karena dakwah ini berfungsi menyampaikan orang kepada ajaran Islam. Ajaran Islam itulah kebutuhan darurah, kebutuhan mutlak yang manusia harus mendapatkannya. Maka dikarenakan dakwah inilah yang membuat sampainya ajaran kebenaran itu, jadilah dakwah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita lihat di antara musibah yang kita sedang hadapi di dunia ini pada zaman ini adalah buruknya lingkungan dan banyaknya para da'i yang mengajak orang kepada keburukan. Mereka bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Sehingga kita lihat akibatnya. Betapa banyaknya manusia yang menjadi sesat. Terus bertahan di dalam kebodohan. Karena keburukan ini semua. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan, dia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi kita lihat bahwa penyebab rusaknya umat manusia adalah adanya manusia-manusia. Dimulai dari orang tua yang mereka itu ternyata merubah fitrah anak. Yang semestinya anak itu ada di atas Islam. Yang semestinya anak itu benar-benar siap untuk menjadi Muslim. Ternyata disimpangkan. Menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Fawaz ibn Hulayl ibn Rabah as-Suhaimi. Beliau katakan, falamma kanat hadhihi al-awamilu wal asbabu sababan fi dalalil khalqi amara Allah jalla wa ala bid-da'wati ilaihi subhanahu liraddi syaridin wa ta'limil jahilin minal muslimin wa tadhkirul ghafilin fa anzalallahu kutubahu wa arsala rusulahu min ajli da'wati ilaihi. Pada saat bahwa faktor dan penyebab sesatnya para manusia adalah hal yang demikian ini. Adanya lingkungan yang buruk. Adanya manusia-manusia yang mengajak orang kepada keburukan. Mereka bisa jadi berupa manusia atau jin. Syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Maka dakwah itu menjadi sangat dibutuhkan. Karena dakwah itulah yang akan mengembalikan orang yang terlepas. Orang yang menjadi liar. Kemudian dengan dakwah itu pula terjadinya ta'lim. Sampainya ilmu kepada mereka. Dan dengan adanya dakwah diingatkan orang-orang yang lalai. Maka untuk itu Allah pun menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para nabi dan rasulnya. Untuk apa? Untuk dakwah ini.
Jadi kita lihat betapa pentingnya dakwah yang harus ditegakkan oleh setiap muslim. Kita perhatikan surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakan bahwa inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak orang kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, di atas hikmah, di atas kebenaran yang meyakinkan. Ana wa man ittaba'ani, dan inilah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi di saat orang itu ingin menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, maka ikutilah jalannya Rasulullah, yaitu berdakwah, mengajak orang kepada ajaran Islam, kepada ajaran yang diusung oleh Rasulullah SAW. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan bukanlah aku tergolong di antara orang-orang yang musyrik. Kemudian kita perhatikan Saleh As-Suhaimi dalam tulisan beliau Manhajus Salafi fil Aqidati, fa innahu indama tartakisu fitratul insani wa tatulu ghaflatuhu yanqalibu fahmuhu hatta yara hasanan ma laysa hatta yara husnan ma laysa bil husni indaha sayuhawwilu aqidatahu ila hijrin yuqaddisuhu ila hajarin yuqaddisuhu aw syajarin yu'azzimuhu aw manhajin hizbiyyin yata'assabu lahu. Maka di saat fitrah manusia itu mulai memudar, dan berikutnya kelalaian manusia pun berlanjut terus-menerus, sehingga pemahaman manusia pun menjadi rusak, sehingga yang buruk dianggap baik, maka rusaklah akidah seorang manusia. Berikutnya yang semestinya mensucikan Allah malah mensucikan batu. Yang semestinya dia mengagungkan Allah, dia mengagungkan pohon. Yang semestinya dia itu berpegang kepada manhajnya Rasulullah SAW, ternyata berpegang kepada manhajnya golongan tertentu. Dia pun asabiyah, fanatik terhadap manhaj itu. Jadi kita lihat, inilah pembahasan tentang pentingnya berdakwah, mengajak orang kepada Allah, dan betapa besarnya kebutuhan kita terhadap dakwah ini. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.